vlog hari ini adalah terkait dengan cuitan Haikal Hasan yang menurut saya lagi-lagi nyinyir dan provokatif sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan KB Nusantara. Saya doakan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan lahir dan batin, sehingga kita akan menyongsong menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan penuh keselamatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Haikal Hasan, saya kira orang yang intent mengamati perkembangan dunia politik terkait dengan gerakan ormas Islam di tanah air ini pasti tahu dengan namanya Haikal Hasan. Jabatan terakhir yang saya tahu, Haikal Hasan itu dipercaya oleh Muhammad Rizik Syihab sebagai jubir 212. Juru bicaranya 212 yang semua tahu 212 itu adalah pimpinannya di bawah komando Muhammad Rizik Syihab sendiri. Maka ini sebelum masuk ke tema pokoknya, kalau Haikal Hasan pernah mengatakan bahwa dia bukan anggota FPI, menurut saya dia lebih dari itu, karena dia adalah jubirnya 212. Dia lebih dekat dengan Muhammad Rizik Syihab dibanding anggota FPI. Maka terkait dengan pelarangan FPI, terkait dengan sanksi-sanksi hukum yang mungkin bisa dikenakan terhadap ex pentolan FPI, Haikal Hasan menurut saya jauh lebih pantas dikenakan, karena dia jubirnya 212 gitu. Oke, intermezzo. Yang berikutnya yang ingin saya tanggapi di vlog hari ini adalah terkait dengan cuitan Haikal Hasan yang menurut saya lagi-lagi nyinyir dan provokatif sekali. Yakni dia mengatakan bahwa ini zaman setan gitu ya. Sehingga dia memframing di zaman setan ini ceramah ulama dibatasi, koruptor tidak gitu. Tuh, ini lebih jelasnya silakan disimak. Silakan dibaca sendiri nih. Saya screenshotkan cuitan dari Haikal Hasan itu yang ramai juga menjadi kontroversi. Jadi cuitan itu terkait saya kira kalaupun Haikal Hasan membantah, semua orang paham itu terkait dengan kebijakan manajemen PT Pelni, yakni Kantor Pelayaran Nasional Indonesia, yang meng-cancel sejumlah penceramah Ramadan karena diindikasikan terkait terpapar dengan paham radikal. Sehingga kemudian beberapa nama, saya sebutkan nanti di screenshot, di-cancel, dan bahkan pejabat Pelni yang menjadi penanggung jawab atas acara itu kemudian dicopot. Saya sepakat itu. Saya sepakat sekali dengan kebijakan dan ketegasan PT Pelni meng-cancel dan mencopot pejabat yang dengan semaunya sendiri membawa penceramah mubalik ke kantor Pelni tanpa izin manajemen resmi PT Pelni. Dan kebetulan yang dibawa adalah orang-orang yang selama ini diindikasikan memang menjadi pusat kontroversi masalah, kecuali Pak Kiai Khalil Nafis ya. Kalau Pak Khalil Nafis dari MUI tidak pernah menjadi pusat kontroversi terpapar paham intoleran, paham radikal. Tapi yang selain itu memang cukup ramai. Jadi Haikal Hasan nampaknya memprotes itu. Ya, kalau Haikal Hasan memprotes itu, saya kira wajar. Karena mungkin bagian dari kawanannya, bagian dari kelompoknya. Gitu. Tetapi kemudian framingnya menjustis, menuduh ini adalah zaman setan. Ini pemerintah setan. Ini kebijakan setan. Itu adalah keterlaluan. Itu penghinaan menurut saya, bos. Itu pelecehan yang luar biasa terhadap Pelni sendiri, terhadap pemerintah kita sendiri. Dianggap ini adalah pemerintahan setan.
atas pembatalan itu. Ya, karena walaupun Haikal Hasan tidak menyebut Pelni adalah setan, tetapi kan semua tahu konteksnya adalah di situ. Kasusnya di PT Pelni, pembatalan itu dilakukan oleh manajemen Pelni, sehingga kan secara tidak langsung dia menuduh Pelni kelompok setan, orang setan gitu. Nah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Mengapa kita hari ini harus tegas terhadap penceramah-penceramah yang terpapar atau berindikasi mengajarkan paham intoleran, radikal, yang bisa berujung pada aksi terorisme. Mengapa? Sering saya katakan dan sering juga disampaikan oleh para tokoh negara, tokoh agama yang moderat di negara ini, bahwa ini Indonesia, negara yang punya banyak perbedaan, negara yang punya banyak agama, banyak budaya yang harus kita rangkul, yang harus kita hargai, menjadi satu kesatuan kekayaan khasanah negara Indonesia. Ini bukan negara agama, ini bukan negara Islam. Sehingga semua penceramah, siapapun penceramah, yang di dalam item-item ceramahnya sering memprovokasi, menyudutkan, menghina, melecehkan orang lain, melecehkan agama lain, bahkan seringkali juga melecehkan amalia sesama muslim sendiri, itu sangat tidak layak untuk dipakai. Sangat tidak layak untuk dipakai berdiri di mimbar-mimbar, apalagi di kantor yang berafiliasi dengan negara, di kantor BUMN, di kantor pemerintahan, di kantor polisi, di kantor tentara. Nggak bisa, nggak baik ini. Karena penceramah-penceramah model begitu itu akan merusak rasa persatuan Indonesia. Ceramah-ceramah yang seperti itu pasti melukai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi misalnya seperti apa? Jadi misalkan begini, penceramah-penceramah yang terpapar intoleransi, terpapar paham intoleran, radikal, itu biasanya suka sekali menyerang ajaran agama lain. Karena tidak hanya kelompok lain, tidak hanya agama lain, tapi juga sesama muslim sendiri yang berbeda aliran dengan mereka. Contoh, mereka sering kali dengan mudahnya menyerang ajaran yang sudah sangat lama dipakai oleh para ulama NU dan para umat NU, warga NU. Dengan dituduh sebagai amaliyah bid'ah, amaliyah syirik, amaliyah yang sesat. Setiap kesesatan masuk neraka. Itu adalah sikap-sikap intoleran. Sikap yang pasti menyakiti kelompok lain. Terhadap agama non-muslim, mereka menyebut kafir. Menyebutnya dengan kata kafir. Ini juga sangat menyakitkan. Dan pada ujungnya, ceramah model begini pasti akan menimbulkan rasa dendam. Akan menimbulkan rasa kebencian pada pihak-pihak yang dituduh bid'ah, yang dituduh sesat, dituduh kafir. Nah, tentu saja tuduhan itu, klaim itu, merasa paling benar sendiri, merasa paling sunnah sendiri, akan melukai Bhinneka Tunggal Ika dalam garis besarnya. Ini adalah merusak, ini merusak persatuan Indonesia, merusak Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya kita terus pupuk, terus kita bina. Nah, oleh karena itulah, apalagi dalam konteks perkembangan hari ini, di mana kita baru saja diharu biru dengan aksi-aksi terorisme di Makassar, di Mabes Polri, di Medan kemarin. Walaupun itu bukan terorisme, tapi itu wujud dari intoleransi dan wujud dari radikalisme. Dibubarkannya pertunjukan kuda lumping oleh ormas bernama FUI itu. Itulah sikap dari apa yang disebut dengan intoleran dan radikal. Itu melukai kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Itulah wujud dari perlakuan radikal, merusak Bhinneka Tunggal Ika. Caranya dakwah tidak begitu, bro. Caranya dakwah tidak begitu. Bagaimana caranya? Belajarlah kepada Wali Songo. Bagaimana dulu merangkul masyarakat Jawa
menyebarkan Islam dengan tanpa pertumpahan darah, tapi dengan masuk memahami budaya yang ada di tanah Jawa ini. Nah, penceramah-penceramah yang mengajarkan intoleransi ini yang sering mendengungkan bid'ah, sesat, syirik terhadap umat Islam sendiri, mengkafirkan kelompok lain, ini tidak boleh. Tidak boleh, bahkan menurut saya tidak hanya di BUMN saja, tapi di seluruh lini, di seluruh instansi pemerintah, di seluruh mimbar negara, di seluruh masjid bahkan yang mengakses kepentingan umat secara umum. Kalau di rumah mereka silakan. Di rumah mereka silakan dan tidak dipublikasi. Itu pun tidak boleh kemudian keluar dengan membawa bendera tauhid saya yang paling benar, Anda kafir, Anda musyrik, Anda bid'ah, tidak boleh. Kita harus mengedepankan rasa toleransi, rasa Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh kita memprovokasi umat dengan kebenaran sepihak, dengan kebenaran klaim yang diakui sendiri yang belum tentu benar menurut agama itu sendiri. Apalagi menurut orang lain, menurut Tuhan sendiri belum tentu itu benar. Maka saya sepakat model-model Ustadz begini ini ya, Haikal Hasan, lihat tonton video ini tidak layak untuk diundang, apalagi di kantor-kantor BUMN atau pemerintah yang lain. Sangat tidak layak. Kita lihat. Habaib difitnah, dikriminalisasi. Mereka belum paham. Mereka yang menyerang kita belum paham. Mereka belum tahu. Mereka belum merasakan kalau umat Islam marah. Ini di sosial media saya katakan ya kepada Anda yang suka mencaci umat Islam ya. Anda belum pernah merasakan bagaimana umat Islam marah. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya kalau umat Islam sudah marah. Satu kalimat fatwa jihad keluar dari pemimpin kami, habis kalian. Nah, ceramah model itu ceramah provokasi. Provokasi memicu, memancing kemarahan umat Islam. Walaupun seluruh umat Islam tidak mungkin akan terprovokasi oleh antum, tapi sebagian umat Islam bisa jadi terprovokasi oleh provokasimu itu. Anda provokator, kalau saya katakan. Sedikit-sedikit mengatasnamakan umat Islam, tidak usahlah. Atas nama umat ex-FPI nggak apa-apa. Umat 212 saja kan beres. Nggak usah bawa-bawa umat Islam. Saya umat Islam. Saya tidak sepakat dengan gaya Anda dan cara Anda. Terima kasih. Saya kira closingnya adalah kita harus waspada betul. Apalagi ini memasuki bulan suci Ramadan. Biasanya ustadz di kisaran mereka yang terpapar, yang sering mengajarkan rasa intoleransi, yang sering menyakiti, mengkoyak Bhinneka Tunggal Ika, yang sering menebarkan ceramah intoleran, yang bisa berujung pada radikalisme dan terorisme, akan berpesta pora di bulan ini. Mereka sangat pandai, sangat lihai masuk di masjid-masjid, khususnya di wilayah perkotaan. Nah, untuk mengatasinya, simpel saya kira. Pokoknya ketika Anda mendengar di mimbar, baik kultum atau khutbah Jumat sekalipun, di ceramahnya, di khutbahnya, menebarkan kebencian, menuduh umat Islam yang lain bid'ah, sesat, musyrik, itu biasa kosakata yang dipakai, hentikan saja. Karena itu adalah sikap intoleran yang menyakiti umat lain. Sikap toleran yang bisa memicu permusuhan dengan umat lain. Ya, biasanya cirinya nih, ustadz-ustadz yang terpapar radikal, terpapar ajaran intoleran, sangat senang sekali menuduh orang di luar kelompoknya dengan kata-kata bid'ah, kata-kata sesat, kata-kata kafir, kata-kata munafik, terhadap pemerintah dengan kata-kata rezim zalim, rezim tauhid, negara tauhid, biasanya begitu. Nah, kalau menemukan ustadz-ustadz semacam ini, jangan ragu-ragu, hentikan mereka, jangan kasih ruang mereka, tinggalkan mereka. Jangan pernah dipakai lagi mereka. Karena ini adalah ustadz-ustadz bibit dan biang intoleransi, radikalisme yang berujung, yang pada akhirnya bisa menimbulkan sikap-sikap anarkisme dan terorisme.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.